Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dini hari yang gelap diselimuti oleh kabut tebal. Bulan menggantung pucat di langit, menyoroti pekarangan rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua. Inka terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara berdebum yang tidak wajar dari ruang belakang. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dingin menjalari tulangnya seperti ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Dengan langkah perlahan ia membuka pintu kamar. Lantainya dingin menusuk telapak kakinya yang telanjang. Suara berdebum itu terdengar lagi, kali ini diiringi gemerisik suara aneh, seperti seorang yang sedang menyeret sesuatu. Inka pun melangkah menuju asal suara itu, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Jantungnya berdebar dengan kencang, bercampur rasa takut dan juga penasaran. Ketika sampai di ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ibunya Sutimah berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya bergerak-gerak dengan cara yang tidak manusiawi. Kedua matanya tertutup, tetapi mulutnya merapal sesuatu dengan nada rendah dan juga mengancam. Tangan Sutimah melayang-layang di udara seperti menari, namun gerakannya terlalu patah dan juga sangat cepat. Lebih menyerupai boneka kayu yang dipaksa bergerak oleh tali tak kasat mata. Ibu, ibu. Suara Inka nyaris tak keluar. Sutimah mendadak berhenti saat itu. Kepalanya berputar perlahan ke arah Inka dengan gerakan yang menyerupai ular. Mata ibunya kini telah terbuka, tetapi yang terlihat hanyalah putih tanpa pupil. Mulutnya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencerminkan kasih sayang seorang ibu. Kau bangun, Inka. Bagus, kamu harus melihat ini. Ucap Sutima dengan suara yang terdengar dua nada, seolah-olah ada dua orang berbicara sekaligus di dalam jiwanya. Apa yang ibu lakukan, Bu? Ibu, apa ini ritual? Inka berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Sutimah pun tidak menjawab langsung. Ia kembali bergerak, kali ini dengan lebih intens, seolah-olah ada energi yang menguasai seluruh tubuhnya. Di tengah lantai, Inka baru menyadari ada lingkaran aneh yang dilukis dengan darah segar oleh ibunya. Di dalam lingkaran itu terdapat benda-benda aneh, seperti bunga yang layu, potongan rambut, dan juga sepasang foto yang dibakar separuh. Ibu, berhenti, Bu. Apa ini semua, Bu? Seru Inka, kali ini dengan suara lebih keras. Sutima menghela nafas panjang seolah baru saja selesai menahan beban berat. Matanya kini kembali normal dan ia menatap Inka dengan wajah yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Kerutan di wajahnya semakin dalam, tetapi sorot matanya menyimpan kebencian yang mendalam. Kau harus tahu, Inka, ini semua untuk kita. Untuk membalas apa yang telah dilakukan Kiai Rashid pada keluarga kita. Ucap Sutima dengan pelan. Inka mengernyit, nama itu tidak asing, tetapi ia tidak pernah mengerti hubungan keluarganya dengan sosok Kiai tersebut. Kiai Rashid? Apa hubungannya dengan kita, Bu? Bukankah dia orang yang sangat dihormati di desa? Sutima mendengus hampir seperti tertawa. Dihormati hanya oleh orang-orang bodoh yang tidak tahu kebenaran. Dia menghancurkan hidup ibu, hidup kita. Dia yang menyebabkan ayahmu meninggalkan kita, Nak. Yang membuat kita menderita seperti ini. Inka terdiam bingung dengan penjelasan itu. Ia tahu ibunya selalu menyimpan dendam pada suatu atau seorang, tetapi tidak pernah menyangka hal ini akan melibatkan nama sebesar Kiai Rashid. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Sutima menatap Inka dengan intens.
Dia menggunakan ilmu putihnya untuk mencuri keberuntungan ayahmu, nak. Semua yang kita miliki hancur karena dia. Ibu tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Tapi ini bukan cara yang benar, Bu. Ini berbahaya. Inga menunjuk lingkaran darah di lantai saat itu. Sutima mendekat mencengkram bahu Inga dengan kuat. Kamu tidak mengerti, nak. Kirasi sudah menyerap keberuntungan keluarga kita. Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan selamanya hidup seperti ini. Melarat, diinjak-injak, dan dilupakan. Ibu harus mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Tapi, apa ini artinya ibu akan mengutuk dia, Bu? Inga bertanya dengan nada penuh ketakutan. Sementara ibunya Sutima hanya tersenyum dengan dingin. Bukan hanya mengutuk. Ibu akan memastikan dia merasakan penderitaan yang sama. Bahkan lebih. Dan untuk itu, ibu butuh bantuanmu. Inga menggeleng melangkah mundur. Tidak, Bu. Aku tidak mau terlibat dalam hal ini, Bu. Ini salah. Ini jalan sesat. Namun Sutima itu tidak memberi pilihan. Ia menarik Inka masuk ke dalam lingkaran darah dengan paksa. Kau anakku, Inka. Darahku mengalir di tubuhmu. Kamu adalah penerus ilmu ini. Dan malam ini, kamu akan membantuku menyelesaikan dendam ini. Inka mencoba melawan, tetapi cengkeraman ibunya terlalu kuat. Tubuhnya gemetar saat melihat Sutima mengambil sebuah benda yang dibungkus kain hitam dari meja. Dan saat kain itu dibuka, terlihat sebilah keris kecil berwarna hitam legam yang memancarkan aura yang sangat mengerikan. Keris ini adalah pusaka yang akan membawa kutukan itu. Dan malam ini, aku akan memindahkan energinya ke dalam tubuhmu, nak. Kau akan menjadi penerus dendam ini, Inka. Tapi, Bu, tidak. Aku tidak mau. Bu, ini gila, Bu. Kita bisa melawan cara lain, Bu, tanpa harus melakukan ini. Inka meronta-ronta dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Sudah terlambat. Kau harus melanjutkan apa yang aku mulai, ucap ibunya dengan dingin. Singkatnya saat itu Sutima pun mulai merapal mantra-mantra, dan keris itu pun bergetar di tangannya, seolah-olah dia hidup. Lingkaran darah di lantai mulai bercahaya merah, dan udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Inka kini merasa dadanya sesak seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Ibu, hentikan ini, Bu. Inka mohon, Bu. Hentikan. Tetapi suara Sutima saat itu semakin keras, melampaui jeritan dari anaknya. Darah ini akan menjadi saksi bahwa dendam ini akan berlanjut sampai semuanya lunas. Saat keris itu mendekat ke tubuhnya, Inka kini merasa bahwa hawa dingin menyentuh kulitnya, seperti tangan-tangan tak terlihat sedang mencengkeram jiwanya. Ia menutup matanya berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun di saat terakhir, Sutima terhuyung mundur, seolah ada kekuatan yang menghentikannya. Lingkaran darah mendadak redup dan keris itu pun jatuh ke lantai dengan bunyi yang sangat keras. Sutima terlihat lemah, nafasnya terengah-engah. Ia menatap Inka dengan mata penuh keputusasaan. Kita belum selesai. Dendam ini belum berakhir, nak. Dan kamu, Inka, suatu hari kamu akan mengerti mengapa ibu, mengapa kita ini harus dilakukan. Inka hanya bisa terduduk di lantai saat itu. Dia menangis dalam diam. Di dalam hatinya ia tahu bahwa mungkin ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan juga lebih sesat serta gelap. Kini singkat cerita, pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari sudah tinggi, rumah Sutima dipenuhi oleh aroma dupa yang tebal dan juga menusuk. Asap mengepul dari sebuah wadah tanah liat di tengah ruang utama. Di atas meja terdapat benda-benda aneh yang tampak mengerikan, seperti boneka Jeremy kecil potongan kuku, serpihan kain dan juga botol kaca berisi cairan yang hitam pekat. Inka anaknya berdiri mematung di sudut ruangan, masih merasa berat untuk menerima kenyataan
bahwa ia telah terseret ke dalam dunia gelap dan sesat yang sama sekali tidak ia pahami dan tidak ia inginkan. Tubuhnya kini gemetar ketika melihat ibunya. Sutimah duduk bersila dengan mata tertutup. Mulutnya berkomat-kamit mengucapkan mantra dengan kesini. Inka, kemari nak. Suara Sutimah memecah keheningan. Terdengar tegas saat itu. Inka ragu sejenak tetapi kakinya melangkah maju tanpa ia sadari. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mendekat. Ia pun berhenti beberapa langkah dari ibunya. Matanya terpaku pada boneka jerami di meja. Apalagi, Bu? Apalagi? Apa yang akan kita lakukan sekarang, Bu? Sutimah lalu membuka matanya perlahan dengan tatapannya sudah tajam. Ini adalah Buhul, media yang akan menghubungkan kutukan kita dengan Kiai Rashid. Boneka ini akan menjadi perwakilan tubuhnya. Inga merasa nafasnya tercekat. Tapi, apa ini benar-benar perlu, Bu? Bukankah ini terlalu kejam? Ini jalan yang sesat dan salah, Bu. Sutimah menatapnya dengan tajam. Wajahnya pun penuh dengan kemarahan. Kau ini masih belum mengerti, Inka. Ini bukan tentang kejam atau tidak. Ini tentang keadilan. Kiai Rashid harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia berikan pada keluarga kita. Dengan tangan yang gemetar, Sutimah mulai merapikan potongan kuku dan serpian kain yang ia klaim milik Kiai Rashid saat itu. Ia pun menjahit saat itu sembari terus menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Inka. Hingga setelah selesai, ia menyodorkan boneka itu kepada Inka. Ambil ini, perintah ibunya. Inka menatap boneka itu dengan ngeri. Aku tidak bisa, Bu. Kau harus potong. Kau sudah menerima warisan ini, Inka. Ilmu ini adalah bagian dari darahmu sekarang. Jika kamu tidak melakukannya, kau akan menjadi sasaran dari kekuatan ini sendiri. Ikuti kata ibu. Cepat. Dengan enggan Inka mengambil boneka itu. Saat tangannya menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Seketika suara bisikan samar terdengar di telinganya. Ia pun menoleh ke sekeliling tetapi tidak ada siapa-siapa. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Suaranya hampir tak ada terdengar saat itu. Sutimah pun hanya tersenyum tipis. Tancapkan jarum ini ke bagian tubuhnya. Bayangkan wajah Kiai Rashid saat kau melakukannya. Nanti, rasa sakitnya akan terasa di tubuhnya. Ucapnya sambil menyerahkan sebatang jarum panjang berwarna hitam. Inga tidak ingin melakukannya, tetapi bayangan dan juga ancaman dari ibunya, serta ketakutan pada ilmu ini membuatnya tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia pun menancapkan jarum itu ke dada boneka itu. Saat jarum menembus jerami, lampu di ruangan tiba-tiba berkedip, dan angin dingin berembus dari jendela yang tertutup rapat itu. Inga pun saat itu langsung melakukan apa yang disuruh oleh ibunya. Bagus, kutukan ini sudah dimulai, gumam Sutimah dengan puas. Sementara di sisi lain, Kiai Rashid pun sedang duduk bersila di ruang sholatnya saat itu. Matanya terpejam tetapi keningnya berkerut seolah sedang menghadapi gangguan-gangguan yang tidak kasat mata. Dalam beberapa hari terakhir, ia memang mengalami gangguan yang tidak biasa. Malam-malamnya ia selalu dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat bayangan seorang wanita dengan wajah marah menari di tengah kobaran api dengan suara tangisan perempuan terdengar di telinganya. Bahkan ketika ia sedang terjaga hari itu, saat dia sedang membaca Al-Quran, Kiai Rashid pun kembali merasakan kehadiran sesuatu yang sangat sesat dan juga sangat energi negatif. Suhu udara pun saat itu mendadak turun dan sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Ia menghentikan bacaannya dan memandang ke arah bayangan itu. Siapa di sana? Siapa? Tanyanya dengan nada tegas dan cukup terbata. Tidak ada jawaban tetapi sebuah suara tangisan nirih mulai terdengar. Semakin lama semakin keras. Kiai Rashid pun menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang, berharap bisa mengusir gangguan itu. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar gangguan biasa.
Ada kekuatan hitam yang mencoba mencapainya. Sementara itu Inka pun mulai merasakan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Saat malam harinya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan yang mengerikan. Mereka melingkarinya berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Inka, kami butuh tumbal. Kami butuh pengorbanan. Bisik salah satu dari mereka. Suaranya pun terus menggema di telinganya. Pengorbanan? Apa yang kalian inginkan? Inka bertanya dengan bingung. Bayangan itu pun mendekat menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Wajahnya rusak dengan mata berlubang dan mulut penuh taring tajam. Kami ingin darah manusia. Inka terbangun dengan teriakan. Nafasnya tersengal-sengal, ia pun menoleh ke sekitar memastikan bahwa dirinya masih di kamarnya. Tetapi rasa lega itu pun tidak bertahan lama. Dari sudut ruangan ia melihat sosok bayangan berdiri, menatapnya dengan mata merah yang menyala. Kami tidak akan pergi sampai kamu memenuhi tuntutan kami. Bisik bayangan itu dengan terus-menerus meneror Inka. Inka yang ketakutan dan dia kaget. Dia hanya bisa menjerit dan dia pun berlari keluar dari kamarnya. Mencari ibunya, ia menemukan Sotima di ruang belakang yang masih duduk di depan dupa yang sudah membara. Ibu, Bu, makhluk itu datang, Bu. Mereka bilang mereka butuh pengorbanan. Sotima memandangnya dengan tenang. Itu adalah bagian dari ilmu ini, Inka. Setiap kekuatan membutuhkan imbalan. Mereka hanya menginginkan apa yang menjadi hak mereka. Tapi Bu, aku tidak bisa, Bu. Mereka meminta darah. Bu, tolong Bu. Aku tidak mau terlibat lebih jauh. Aku tidak mau Bu tersesat dalam jalan ini. Sotima mendekat mencengkeram bau Inka dengan kuat. Kamu sudah masuk dan kamu sudah memilih jalan ini, Inka. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada. Inka kini tanya terisak. Dia merasa terjebak dalam dunia gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Kini ia pun menyadari bahwa kekuatan hitam ini tidak hanya menyerang orang lain, tetapi juga perlahan menghancurkan dirinya. Karena Inka yang tadinya tidak mengerti apa-apa, kini dia pun terus dihantui oleh teror-teror dari sosok yang mengerikan itu akibat perbuatan sesat dari ibunya. Hari berhari telah berganti. Kini malam itu hujan deras pun mengguyur desa kecil tempat Sotima dan Inka tinggal. Denting air hujan yang menghantam genting menciptakan irama yang menyayat, seperti menggambarkan perasaan Inka yang masih dihantui mimpi buruk dan juga bayangan hitam. Ia duduk di ruang tengah mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Tetapi saat itu matanya terus melirik ke jendela. Takut bayangan menyeramkan itu kembali. Ketukan keras di pintu depan mengejutkannya. Dok, dok, dok. Inka, buka pintunya. Itu adalah suara dari ibunya, Bu Sotima yang memerintah dari dapur. Inka pun bangkit dengan enggan saat itu. Tubuhnya masih gemetar oleh kejadian-kejadian aneh yang terus menghantuinya. Saat pintu terbuka, seorang gadis basah kuyup sudah berdiri di depan rumah mereka. Wajahnya pucat dengan matanya bengkak seperti habis menangis tanpa henti. Inka mengenali seragam yang gadis itu kenakan. Meski sudah lusuh, tapi seragam itu adalah seragam dari pesantren milik Kiai Rashid. Maaf Bu, saya bisa masuk. Gadis itu berbicara dengan suara yang cukup sedih. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Bu Sotima muncul dari belakang dengan handuk di tangannya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini, Nak? Nama gadis itu adalah Puput. Dengan tubuh menggigil, ia duduk di lantai dan mulai bercerita. Dengan suaranya sudah terbata-bata. Saya kabur dari pesantren, Bu. Saya tidak kuat lagi. Ucapnya dengan suaranya penuh beban dan ketakutan.
Inka menatap gadis itu dengan bingung. Kenapa? Apa yang terjadi di sana? Puput menarik nafas panjang, seperti mencoba mengumpulkan keberanian. Kiai Rashid, dia bukan seperti yang semua orang pikirkan. Dia... Puput terhenti dengan matanya sudah berkaca-kaca. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak pantas pada santriwatinya. Dia melecehkan kami, Bu. Mendengar ucapan dari santriwati itu, Inka merasa darahnya berhenti mengalir. Ia menatap Puput dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Bukankah dia seorang kiai yang dihormati? Puput mengangguk dan air matanya mengalir deras. Itulah masalahnya, Kak. Semua orang menghormatinya, tetapi mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Malam-malam, dia sering memanggil santriwati ke ruangannya dengan alasan akan memberi nasihat atau doa khusus. Tapi kenyataannya, dia memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal keji dan kotor. Kami dipaksa untuk melayani nafsunya. Hingga suasana di ruangan itu pun berubah mencekam. Sutima yang sejak tadi diam, dia duduk perlahan di dekat Puput. Wajahnya penuh amarah saat itu. Nah, apa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Kamu jangan main-main. Ini tuduhan berat. Puput mengangguk dengan mantap. Saya bukan satu-satunya, Bu. Ada banyak santriwati lain yang menjadi korban. Kami sudah mencoba melaporkan ini, tetapi setiap kali kami berbicara, tidak ada yang bicara, Bu. Kiai Rashid terlalu berkuasa. Dia punya banyak pengikut dan orang-orang penting yang melindunginya. Inka merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang dihormati oleh banyak orang menyimpan rahasia jahat seperti itu. Tetapi lebih dari itu, ia merasa ketakutan karena kini ia sudah terlibat dalam kutukan terhadap Kiai Rashid. Apakah ini berarti apa yang ia lakukan benar? Ibu, kau harus percaya kepadaku. Saya datang ke sini karena saya dengar ibu membenci Kiai Rashid. Saya butuh bantuan. Kalau tidak, dia pasti akan terus melakukan hal itu, Bu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sutima terdiam dengan wajahnya terlihat semakin keras. Kemarahan yang selama ini ia sudah pendam dan ia sudah amarahkan, seperti mendapat bahan bakar baru lagi. Perlahan saat itu ia bangkit dan menatap Inka dengan pandangan tajam. Kau lihat Inka, Katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. inilah alasan kenapa ibu melakukan ini, Nak. Kenapa ibu harus menghancurkannya? Kau dengar sendiri kan? Bukan hanya kita yang menderita karena dia. Ada banyak orang lain yang juga menjadi korbannya. Inka hanya bisa mengangguk meskipun hatinya masih dipenuhi kebimbangan. Malam itu pun Sutima kembali melakukan ritual. Kali ini ia tidak sendiri. Puput pun duduk di sudut ruangan menyaksikan dengan mata penuh ketakutan. Inka yang saat itu meskipun merasa tertekan, dia duduk di samping ibunya, memegang boneka jerami yang kini sudah dilengkapi dengan benda-benda baru. Rambut dari Puput yang diklaim milik Kiai Rashid, dan juga beberapa kain yang diambil dari pakaian bekasnya. Nak Puput, kamu harus membantu kami. Kamu tahu kan apa yang Kiai Rashid lakukan? Dan kamu tahu bagaimana melawan dia? Tidak, Bu. Tapi saya tidak berani. Saya hanya ingin keadilan, Bu. Tapi ini... Keadilan tidak datang begitu saja, Nduk. Kalau kamu ingin hidupmu dan hidup santriwati lain bebas dari bayang-bayang, kamu harus bertindak. Sutima menyerahkan jarum panjang kepada Puput. Gadis itu pun menatap jarum itu dengan wajah ngeri. Tetapi akhirnya, dia mengambilnya dengan tangan gemetar. Dengan mata terpejam, ia menancapkan jarum itu ke boneka jerami. Diikuti mantra yang diucapkan Sutima dengan suara bergetar. Sementara di sisi lain, Kiai Rashid kembali dihantui oleh mimpi buruk yang kini bahkan semakin parah. Kali ini ia tidak hanya melihat bayangan Sutima, tetapi juga wajah-wajah santriwati yang ia kenal. Mereka menatapnya dengan sorot mata penuh dendam.
berbaris di depannya seperti pasukan roh gentayangan. Ia terbangun dengan nafas tersenggal. Keringat dingin membasahi wajahnya, tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Seperti peringatan dari sesuatu yang kini lebih besar. Suara pintu diketuk dari luar dengan "Kiai, Kiai, tok tok tok, Kiai," panggil seorang santri laki-laki. "Ada yang ingin bertemu Kiai." Kiai Rashid pun mengusap wajahnya. Dia mencoba menenangkan diri, ia berjalan ke ruang depan. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok di balik pintu. Dia adalah Puput. Ia mengenali gadis itu meskipun keadaannya sudah lusuh. "Kau, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kamu sudah pergi?" Serunya dengan suaranya dipenuhi kemarahan. Puput menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Aku hanya ingin kamu tahu, Pak Kiai, bahwa kejahatanmu tidak akan dibiarkan begitu saja. Kau pikir kau bisa lolos dari semuanya?" Kiai Rashid terdiam sejenak, tetapi kemudian dia pun tertawa kecil. "Kau tahu anak muda, aku sudah lama hidup di dunia ini. Apapun yang kau katakan, tidak akan ada yang mempercayaimu. Aku punya kedudukan, dan kau hanya seorang santriwati yang tidak tahu apa-apa." Tetapi di balik tawa itu, Kiai Rashid merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang merayap membuatnya bergidik. Bayangan yang ia lihat dalam mimpinya kini seperti muncul di sekelilingnya, meskipun ia tahu itu tidak nyata. Dan singkat cerita, malam itu untuk pertama kalinya, Kiai Rashid pun menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mengintainya. Sesuatu yang tidak dapat ia lawan hanya dengan kata-kata atau kedudukannya. Di rumah Sutima, Puput pun menangis berteseduh-seduh setelah ritual selesai. Ia merasa bahwa beban yang selama ini ia pikul telah sedikit berkurang. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut dengan ketakutan dan juga kekuatan yang telah ia gunakan untuk membalas dendam kepada Kiai bangsat itu. "Apakah ini akan berhasil, Bu?" Sutima menatapnya dengan tatapan dingin. "Kita akan lihat, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi." Inka yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah yang mereka lakukan benar atau salah. Tetapi satu hal yang ia tahu, semuanya telah berubah dan sudah tidak ada jalan kembali. Semuanya harus dibalaskan dengan dendam. Singkat cerita, sementara di sisi lain suasana pesantren Kiai Rashid yang biasanya damai dan juga penuh dengan lantunan doa dan juga ayat suci Al-Quran, kini telah berubah drastis. Malam itu angin bertiup kencang menciptakan suara menyeramkan yang menderu di antara pepohonan. Sumur tua di belakang pesantren yang jarang disentuh karena dianggap angker, kini menjadi pusat kejadian aneh. Air sumur tiba-tiba berubah menjadi keruh dan setiap kali digunakan untuk berwudu, ada aroma anyir seperti darah yang menyebar ke seluruh pesantren. Beberapa santri pun mengaku mendengar suara-suara aneh dan juga teror dari arah sumur itu, seperti suara tangisan perempuan. Terkadang juga diselingi dengan tawa menyeramkan. Namun kejadian itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Sementara di sisi lain, Kiai Rashid yang biasanya terlihat berwibawa dengan jubah putihnya kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya mulai membengkak tanpa sebab. Yang jelas luka-luka bernanah muncul di kulitnya, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Setiap malam ia berteriak histeris di kamar memanggil nama-nama yang tidak dimengerti oleh para santri. "Puput, Zara, Nina, maafkan aku. Jangan ganggu aku." Para santri yang mendengar teriakannya hanya bisa berdoa sambil gemetar. Nama-nama yang diteriakan oleh Kiai Rashid adalah nama para santriwati yang kabur dari pesantren. Termasuk Puput, dia semua adalah korban dari pelecehan Kiai Rashid. Tidak ada yang berani mendekati kamar Kiai Rashid, bahkan para ustadz sekalipun. Hingga tepatnya pada suatu malam, salah satu santri memberanikan diri mengintip ke dalam kamar Kiai Rashid melalui celah pintu saat itu. Ia pun langsung jatuh pingsan setelah melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketika para santri lain mencoba menolongnya, ia hanya bisa menggumamkan kata-kata. Sosok mengerikan, bayangan hitam, mereka mencekiknya."
Kabar tentang kejadian-kejadian aneh ini pun mulai menyebar di desa. Kini para wali santri yang mendengar cerita ini datang untuk menjemput anak-anak mereka di pesantren itu. Pesantren dan pondok yang biasanya penuh dengan kehidupan, kini perlahan-lahan sepi. Hanya beberapa santri yang masih bertahan meskipun mereka hidup di alam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Ustadz Azam, anak dari Kiai Rashid, dia pun berusaha tetap tenang. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita tentang kutukan atau santet yang menjadi bahan pembicaraan di antara para santri dan juga penduduk desa. Baginya ini hanyalah ujian bagi ayahnya, seorang tokoh ulama besar yang banyak dimusuhi oleh orang-orang iri hati. Ustadz Azam tidak tahu kelakuan dari ayahnya. Namun apa yang ia lihat dengan matanya sendiri, kini pun mulai menggoyahkan keyakinannya. Tepat suatu malam ketika ia tengah berdoa di musola, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di sudut ruangan. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hitam dengan gelap. Matanya pun juga memancarkan kebencian. "Siapa kau?" seru Azam sembari mendekati bayangan itu. Namun sosok itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan aroma anyir yang membuat Azam hampir muntah. Azam memutuskan untuk menyelidiki. Ia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Ia lalu memeriksa ke kamar Kiai Rashid dan dia menemukan sesuatu yang aneh di bawah ranjangnya. Sebuah boneka jerami dengan jarum yang menancap di tubuhnya. "Astagfirullahaladzim, apa ini?" Gumam Azam dengan matanya membelalak. Ia tahu benda itu bukan milik ayahnya. Seseorang pasti telah meletakkannya di sana. Kini penyelidikannya pun membawanya ke sumur tua di belakang pesantren. Ia mendengar cerita dari para santri tentang suara-suara aneh yang berasal dari sumur itu. Dengan hati-hati ia mendekati sumur dan melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah bowl terbuat dari kain hitam, rambut dan juga tali berlumur darah mengapung di permukaan air. Azam lalu mengambil bowl itu dan membawanya ke seorang dukun yang ia kenal di desa lain. Dukun itu pun hanya perlu melihat bowl itu sejenak sebelum berkata, "Ini kutukan kuat. Orang yang membuatnya pasti memiliki dendam yang sangat besar kepada bapak kamu." "Dendam? Pada siapa?" Usut punya usut, dukun ini adalah dukun teman dari ayahnya. "Seorang yang menyimpan dendam pada ayahmu. Dan berdasarkan energi yang saya tangkap, dendam ini berakar dari masa lalu yang kelam." Azam terdiam mendengar ucapan itu. Ia tahu ayahnya bukan orang yang sempurna, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang yang bisa begitu membenci ayahnya hingga tega melakukan hal seperti ini. Singkatnya saat itu dengan penasarannya, dalam pencariannya itu Azam pun sudah mulai melakukan hal-hal mencari cara untuk menguak kasus ini di masa lalu. Azam pun menemukan satu nama yang terus muncul. Dia adalah Sutima. Ia ingat perempuan itu pernah datang ke pesantren bertahun-tahun yang lalu, membawa anak perempuannya yang masih kecil. Ayahnya sempat membantu Sutima dengan memberikan pekerjaan di dapur pesantren. Namun hubungan itu ternyata tidak berlangsung lama. Sutima pergi dari pesantren dengan penuh kemarahan. Tetapi saat itu, semua rakyat di pesantren bahkan Azam pun tidak tahu pasti alasan perginya. Azam kemudian mendengar desas-desus tentang Sutima dan juga anaknya, Inka, yang konon kini sudah memiliki ilmu hitam. Desas-desus itu pun membuat Azam semakin yakin bahwa mungkin merekalah yang terlibat dalam kutukan ini. Ia pun lalu memutuskan untuk menemui Sutima secara langsung. Dengan membawa bowl yang ia temukan di sumur, ia pergi ke rumah Sutima pada malam harinya. Ketika ia sampai, ia disambut oleh Inka yang sudah tambah ketakutan. Kau siapa?" tanya Inka dengan suaranya gemetar. "Saya Azam, anak Kiai Rashid. Aku ingin tahu apa yang kau dan ibu melakukan pada ayahku. Aku ingat, kamu dulu pernah nyantri di pondok kami." Inka terdiam dengan wajahnya memucat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Jawab aku, apa hubungan ibumu dengan ayahku? Kenapa kalian ingin menghancurkannya?" Sebelum Inka bisa menjawabnya, ibunya pun Sutima muncul di belakangnya. Wajahnya keras penuh kebencian saat itu. "Kamu datang ke sini untuk apa? Membela ayahmu yang busuk itu?"
Busuk, apa yang kau maksud? Bisa-bisanya kamu mengejek seorang ulama kiai besar ya? Apa yang telah ia lakukan padamu? Hingga kamu begitu membencinya, Bu? Sutima tertawa kecil, tetapi tawanya penuh dengan luka saat itu. Ulama besar? Kiai, kau benar-benar tidak tahu ya, Zam. Ayahmu itu adalah monster. Dia menghancurkan hidupku, menghancurkan hidup banyak orang termasuk anak-anak perempuan santriwati yang kau lihat kabur dari pesantrenmu. Azam terpaku tidak bisa berkata-kata. Ia ingin membantah tetapi suatu dalam nada suara Sutima membuatnya ragu. Jika kamu ingin tahu, ayahmu memanfaatkan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain. Dia sudah melecehkan kami. Dia berbuat dengan memuaskan nafsunya dia. Dia mengancam orang-orang bahkan santriwatinya sendiri. Dan kami tidak terima dengan itu semua. Dan sekarang, dia mendapat balasannya. Apa yang kau lihat di sumur itu? Apa yang kau lihat terjadi padanya? Semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Singkat cerita, setelah mengetahui kebenaran dari Sutima, kini di sisi lain sementara di tempat pesantren itu, santri kini berubah menjadi sarang teror. Di tengah malam yang mencekam, teriakan terakhir Kiai Rashid menggema ke seluruh penjuru pesantren akibat dari dendam santet yang dikirim oleh Sutima. Para santri yang masih bertahan dia pun bergegas ke kamar beliau hanya untuk menemukan pintu yang terkunci dengan rambat. Saat mereka berhasil mendobrak pintu itu, pemandangan yang mengerikan pun menyambut mereka. Tubuh kiai mereka tergolek di atas lantai, membengkak hingga sulit dikenali. Kulitnya penuh luka dengan menganga, cairan bernanah pun yang mengalir dan menyebarkan bau busuk yang menyengat. Dan kini, berita kematian mengenaskan Kiai Rashid pun sudah menyebar ke desa. Namun alih-alih belas kasihan, banyak yang melihatnya sebagai balasan atas dosa-dosanya. Para wali santri pun yang menarik anak-anak mereka meninggalkan pesantren yang kini dianggap terkutuk berkat perbuatan jahat dan sesat dari kiai mereka. Sementara Azam yang melihat ayahnya kini meninggal dan sudah tahu akibat dari santet yang dikirimkan oleh Sutima, Azam tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun juga Azam tidak bisa mengabaikan fakta bahwa semua kutukan ini ternyata berasal dari Sutima dan Inka. Namun setiap kali ia menceritakan kejadian di pesantren, para dukun, teman dekat dan juga kiai-kiai besar yang mereka kenal hanya terdiam. Azam pun semakin yakin bahwa Sutima memang adalah sumber semua ini. Meskipun awalnya dia tidak percaya, tapi dengan ini semua, Azam pun sudah semakin yakin. Kini ia pun menggali lebih dalam tentang masa lalu perempuan itu, hingga akhirnya menemukan fakta yang mengejutkan. Ibunya sendiri, istri Kiai Rashid, pernah berselisih dengan Sutima. Ternyata perselisihan itu melibatkan tuduhan bahwa Kiai Rashid telah menyalahgunakan kepercayaan diberikan kepadanya dengan sesuatu yang selalu ditutup-tutupi oleh keluarganya. Sementara setelah balas dendam itu terbalas dan Kiai Rashid telah mendapatkan akibatnya. Beberapa tahun kemudian saat itu, kini di sisi lain rumahnya Sutima merasa waktunya semakin dekat. Tubuhnya melemah setiap hari, efek dari ilmu hitam yang terus menggerogoti dirinya. Ia tahu bahwa kutukannya telah berhasil, dan juga dendam yang ia simpan begitu lama kini sudah terbalaskan berkat kematian kiai itu. Sementara di sisi lain, singkatnya, Azam pun saat itu mulai meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa kebenaran tentang ayahnya akan selalu menjadi bayangan kelam dalam hidupnya. Namun ia juga menyadari bahwa dendam tidak pernah membawa kedamaian. Meskipun dia sedikit dendam dengan keluarga Sutima dan juga Inka, tetapi ia merelakan kematian ayahnya. Karena setelah dia selidiki, ternyata ayahnya menyimpan begitu banyak kekotoran. Dia sudah melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap santriwati dan juga mantan pembantunya yaitu Bu Sutima. Hingga di sisi lain, Inka yang masih hidup tetapi dia sudah kehilangan kewarasannya akibat perbuatan kutukan yang dilakukan oleh ibunya dulu. Ia juga terus dihantui oleh kutukan-kutukan ibunya yang menjadi bayangan dirinya yang dulu.
terperangkap dalam lingkaran gelap yang tidak bisa ia lepaskan. Akibat perbuatan kotor yang telah dilakukan turun-temurun dari ibunya. Kini Inka dulu yang adalah santriwati dari pondok pesantren itu. Dia yang terpaksa mengikuti ajaran sesat dari ibunya. Dia pun kini menjadi gila. Cerita ini berakhir tanpa pemenang. Hanya menyisakan pelajaran bahwa dendam dan kebencian hanya akan membawa kehancuran bagi semua pihak yang terlibat. Dan inti dari kisah ini, kiai yang disebut ulama besar itu akhirnya meninggal dengan cara yang tragis akibat perbuatan di masa lalunya yang keji dan juga tragis serta kejam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.